Saya Syifa Zahra dari kelas SI 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu objek filsafat, yaitu ens corporalis atau biasa juga disebut dengan benda mati. Apa yang kalian ketahui tentang benda mati? Benda mati pertama-tama dimengerti sebagai sesuatu yang statis alias diam. Benda mati dapat diidentifikasikan melalui panca indera, tetapi tidak semua yang indrawi adalah benda mati. Benda mati terkait dengan warna, bau, permukaan, bunyi, dan rasa. Contoh benda mati di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah rintik air hujan, rumah, jalan, batu, kerikil, meja, kursi, mobil, keramik, televisi, komputer, pena, pensil, kertas, kipas angin, pintu kain, kaca, dan lain-lain. Secara kuantitas, contoh yang sudah disebut tadi masih bisa ditambahkan karena banyak sekali macam ragam benda mati. Dan sebenarnya macam ragam itu berkerumunan menjadi kelompok-kelompok yang sama. Pengelompokan zat-zat tertentu itu akan menyusun sebatang kayu dan bukan sepotong batu ataupun selembar kertas. Secara kuantitas, benda mati tidak sekedar dapat didefinisikan dengan menyatakan bukan benda hidup, tidak bernyawa, dan segala kata tidak yang lain. Definisi yang menggunakan perkataan tidak adalah definisi negatif. Selain benda menggunakan pernyataan negatif, benda mati juga mengandung kualitas positif. Artinya, benda mati merupakan bentuk positif yang tampil pada indera kita dengan keunikan tersendiri karena mengandung warna, bentuk, permukaan, serta kekhasan lainnya. Benda mati memiliki kekuatan untuk terus bergerak dan memperbarui diri. Benda mati sebetulnya tidak pernah diam, tetapi terus bergerak sehingga berubah. Benda mati memiliki energi yang membuat benda mati itu bergerak dan berubah. Gerak itu dapat memusat dan menyebar yang mengandung hukum sebab akibat dan terdistribusi ke segenap kumpulan-kumpulan yang ada di dunia ini. Secara kualitatif, benda mati bersifat homogen sekaligus majemuk dan memiliki totalitas atau keseluruhan. Secara kuantitatif, benda mati memiliki sifat terbatas pada indera, tetapi tidak terbatas dalam imajinasi. Memiliki definisi positif karena memiliki keunikan yang dapat diidentifikasi, serta memiliki definisi negatif sehingga bisa dibedakan dengan bentuk-bentuk lain yang diindera. Secara relasional, benda mati memiliki hubungan antara energi inti dengan pinggiran, memiliki kandungan hubungan sebab akibat, dan membentuk sekelompok zat. Filsafat mengidentifikasi benda-benda dalam satu konsep tunggal. Kualitas, kuantitas, dan relasi merupakan kategori-kategori yang muncul begitu saja, tetapi berasal dari hasil filsafat. Filsafat berusaha mencari konsep tunggal dari aneka barang-barang yang sangat jamak alias beragam. Selain mencari konsep tunggal, filsafat berusaha mencari makna-makna mendalam dari benda-benda tersebut. Contohnya sebuah pena. Pasti banyak pertanyaan yang bermunculan seperti benda apa itu? Kita akan menjawab sebuah pena. Apa gunanya? Untuk menulis aneka gagasan yang terdapat di dalam kepala menjadi bentuk-bentuk simbol di atas permukaan atau yang umumnya biasa disebut dengan kertas. Setiap unsur-unsurnya memiliki fungsi masing-masing. Mengapa bentuknya sebesar jari kelingking? Pertanyaan itu masih dapat diteruskan. Mengapa ujung satunya memiliki silinder kecil yang bisa diputar sepanjang kira-kira 1,5 cm? Dan mengapa yang ujung yang lain berbentuk kerucut dengan ujungnya terbuat dari besi yang selalu mengeluarkan cairan?
Mengapa menjelang kerucut terdapat lingkaran kasar sepanjang 3 cm? Untuk apa permukaan dari benda itu terbuka dari plastik? Mengapa di dalamnya terdapat silinder lebih kecil berbentuk pipa yang berisi tinta? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang pastinya bermunculan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah pada satu wilayah yang berisi pemikiran-pemikiran tertentu di balik sebuah benda. Ada struktur yang berada di balik desain benda tersebut. Struktur tersebut berisi nilai-nilai tertentu, mulai dari nilai guna, nilai keindahan, sampai identitas yang dilekatkan pada benda tersebut, yang berupa simbol. Dan ada makna tertentu yang bersemayam di balik benda tersebut, seperti di balik sebuah pena, pasti sebuah pena itu memiliki makna tersendiri. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.